Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ami Sujiwo dengan NPM 1804041015, Prodi Ekonomi Syariah kelas B. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang evolusi bank sentral, di mana terdapat dalam materi fiskal moneter yang diampu oleh dosen Ibu Silvia Nurriasari. Nah, adapun materi tersebut yaitu di mana terdapat tentang definisi bank sentral, lalu sejarah evolusi bank sentral. Masuk ke pemateri pembahasan yang pertama, yakni pengertian dari definisi bank sentral. Bank sentral adalah suatu institusi yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga atau nilai suatu mata uang yang berlaku di negara tersebut. Dalam definisi bank sentral ada beberapa pendapat mengemukakan definisi dari bank sentral berdasarkan fungsi yang dijalankan oleh bank sentral itu sendiri. Misal, bank sentral adalah sebuah organisasi yang berbeda yang berada di antara pemerintah dan perbankan, menurut Aoki pada tahun 1973. Lalu, bank sentral merupakan institusi yang berevolusi secara alami dari bank swasta yang berperan khusus sebagai bank pemerintah, kemudian berkembang menjadi institusi independen. Lalu, bank sentral pada umumnya mempunyai 3 tugas utama yang meliputi pengendalian moneter, pengaturan dan pengawasan perbankan, serta pengaturan sistem pembayaran. Lalu masuk ke pemateri pembahasan kedua, yaitu evolusi bank sentral. Sebelum kedatangan bangsa Barat, Nusantara telah berkembang menjadi wilayah perdagangan internasional. Pada saat itu terdapat 2 jalur perniagaan internasional yang digunakan oleh para pedagang, yakni darat maupun lautan. Pada masa itu telah terdapat 2 kerajaan utama di Nusantara yang mempunyai andil besar di dalam meramaikan perniagaan internasional, yaitu Sriwijaya dan Majapahit. Dalam maraknya perniagaan tersebut, belum ada mata uang yang baku yang menjadi nilai standar. Lalu perkembangan pertama, pada tahun 1511, bangsa Belanda berusaha menguasai sumber-sumber komoditas perdagangan di Jawa dan Nusantara dengan mengibarkan bendera VOC yang yaitu perusahaan induk penghimpun perusahaan-perusahaan dagang Belanda. Mereka mengukuhkan kekuatan di Batavia pada 1619 untuk memperlancar dan mempermudah aktivitas perdagangan VOC di Nusantara. Pada 1746 didirikan The Bank van Leerning dan kemudian berubah menjadi The Bank Courant and Bank van Leerning pada tahun 1752. Bank van Leerning merupakan bank pertama yang beroperasi di Nusantara. Pada akhir abad ke-18, VOC telah mengalami kemunduran, bahkan kebangkrutan. Maka kekuatan VOC di Nusantara diambil alih oleh pemerintah kerajaan Belanda. Kemudian perkembangan tahap kedua, pada tanggal 11 Desember 1827 setelah kemunduran VOC, Komisaris Jenderal Belanda Leonard Peiri Joseph Burger de Bus de Gisnis mengeluarkan surat keputusan nomor 28 tentang oktroi dan ketentuan-ketentuan mengenai DJB. Kemudian pada 24 Januari 1828 dengan surat keputusan Komisaris Jenderal Hindia Belanda nomor 25 ditetapkan Akte Pendirian De Java Jazz Bank atau DJB. Pada saat yang sama juga diangkat Mr. C. D.E. Hans sebagai Presiden DJB dan C.C. Samuel Dev sebagai Sekretariat DJB. Lalu selanjutnya ialah perkembangan tahap 3. Pada tanggal 31 Maret 1922 diundangkan The Java Jazz Bank Wet 1922 atau DJB Wet. Bank Wet 1922 ini kemudian diubah dan ditambah dan UU tanggal 30 April 1927 setelah Undang-Undang tanggal 13 November 1933
1930. Pimpinan DJP pada periode DJP Wet adalah direksi yang terdiri dari seorang presiden dan sekurang-kurangnya 2 direktur. Satu di antaranya adalah sekretaris. Penetapan jumlah direktur ditentukan oleh rapat bersama antara direksi dan dewan komisaris. Pada periode ini DJP terdiri atas 7 bagian, di antaranya sebagai ekonomi statistik, sekretaris sebagian wesel, sebagian produksi, dan sebagian efek-efek. Lalu perkembangan keempat. Pecahnya Perang Dunia Kedua di Eropa terus menjalar hingga ke wilayah Asia Pasifik. Militer Jepang segera melebarkan wilayah invasinya sebagai daratan Asia menuju Asia Tenggara. Menjelang kedatangan Jepang di Pulau Jawa, Presiden DJP berhasil memindahkan cadangan emas ke Australia dan Afrika Selatan. Pemindahan tersebut dilakukan lewat pelabuhan Cilacap. Beberapa bulan kemudian, pimpinan tentara Jepang untuk Pulau Jawa yang berada di Jakarta mengeluarkan ordonansi berupa perintah likuidasi untuk seluruh bank Belanda, Inggris, dan beberapa bank Cina. Fungsi dan tugas-tugas bank yang dilikuidasi tersebut kemudian diambil alih oleh bank-bank Jepang seperti Yokohama Special Bank, Taiwan Bank, dan Mitsui Bank. Lalu perkembangan kelima. Sejarah Jepang menyerah pada 15 Agustus 1945. Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Keesok harinya pada tanggal 18 disusun Undang-Undang Dasar 1945. Dalam penjelasan undang-undang tersebut pada bab 8 pasal 23 hal keuangan yang menyatakan cita-cita membentuk bank sentral dengan nama Bank Indonesia untuk memperkuat adanya kesatuan wilayah dan kesatuan ekonomi moneter. Sementara itu, dengan membonceng tentara sekutu, Belanda kemudian mencoba menduduki wilayah yang pernah dijajahnya. Maka dalam wilayah Indonesia terdapat 2 pemerintahan, yaitu Pemerintahan Republik Indonesia dan Pemerintahan Belanda yang disingkat dengan NICA. NICA membuka akses kantor-kantor pusat Bank Jepang dan menugaskan DJP terus menjadi bank sirkulasi, mengambil ahli peran Nampo Kaisu Ginko. Tidak kemudian DJP berhasil membuka 9 cabang di wilayah-wilayah yang dikuasai oleh NICA. Pembukaan cabang-cabang DJP tersebut berlanjut seiring dengan 2 agresi militer yang dilancarkan Belanda kepada Indonesia. Sementara itu, wilayah yang dikuasai oleh Republik Indonesia dibentuk Yayasan Poesat Bank Indonesia, yakni Yayasan Bank Indonesia, yang kemudian melebur dalam Bank Negara Indonesia. Sebagian bank sirkulasi berdasarkan peraturan pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 2/1946 pada tanggal 30 Oktober 1946. Pemerintah dapat menerbitkan Oeng Republik Indonesia atau ORI sebagai uang pertama Republik Indonesia. Periode ini ditutup dengan Konvensi Meja Bundar atau KMB pada tanggal 1949 yang DJP sebagai Bank Sirkulasi untuk Republik Indonesia Serikat RIS dan Bank Negara Indonesia sebagai Bank Pembangunan. Lalu perkembangan tahap keempat, pada Desember 1949 Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia sebagai bagian dari Republik Indonesia Serikat atau RIS. Sesuai dengan keputusan Konvensi Meja Bundar KMB, fungsi Bank Sentral tetap dipercayakan kepada The Java Trust Bank atau DJB. Pemerintahan RIS tidak berlangsung lama karena tanggal 17 Agustus 1950 pemerintah RIS dibubarkan dan Indonesia kembali ke bentuk NKRI. Pada saat itu, kedudukan DJB tetap sebagai bank sirkulasi. Berakhirnya kesepakatan KMB ternyata telah mengobarkan semangat kebangsaan yang berwujud melalui gerakan nasionalisme.
perekonomian Indonesia, nasionalisme pertama dilakukan terhadap DJB sebagai bank sirkulasi yang mempunyai peranan penting dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia. Sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Bank Indonesia pada tanggal 1 Juli 1953, Bank Indonesia telah memiliki sebuah lembaga bank sentral dengan nama Bank Indonesia. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.